Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel Ibra Fatih 18. Saat ini kita akan berdiskusi tentang bencana kelaparan yang terjadi pada masa Jepang di Indonesia dan negara-negara Asia Pasifik. Kita tahu bahwa Jepang datang ke Indonesia pada bulan Maret tahun 1943. Jepang menjajah Indonesia hanya selama 3 tahun setengah, akan tetapi kekejaman yang dilakukan oleh Jepang jauh melebihi apa yang dilakukan oleh Belanda. Selain banyak para pejuang yang gugur di tangan Jepang atau gugur karena dikirim ke medan perang untuk membantu pasukan Jepang. Jepang juga banyak menculik gadis-gadis, bahkan istri orang yang dianggap menarik atau cantik untuk dijadikan pemuas nafsu atau Jugun Ianfu. Selain itu, Jepang menginvasi Indonesia adalah dalam rangka mencari tambahan pasukan, juga mencari logistik, terutama beras. Pada masa Jepang, mereka mendirikan apa yang disebut dengan kumiai, atau bahasa gampangnya adalah koperasi. Kumiai ini oleh pemerintah Jepang ditugaskan untuk merampas hasil panen rakyat untuk kemudian dibawa ke negeri Jepang atau didistribusikan ke negara-negara jajahan Jepang untuk menghidupi tentara Jepang yang sedang berperang di beberapa negara Asia Pasifik. Menurut Tirto ID, kumiai ada yang berpendapat bahwa merampas secara langsung hasil panen masyarakat. Ada juga yang berpendapat bahwa mereka membeli hasil panen masyarakat, akan tetapi dengan harga yang sangat murah. Oleh karena itu tentu saja bahan makanan pokok, terutama beras ketika itu sangat langka. Menurut cerita kakek saya yang wafat pada tahun 2010, ketika itu masyarakat sering memergoki tentara Jepang membawa berton-ton beras dan bahan makanan lainnya seperti jagung ke pelabuhan. Bahkan pada suatu malam ada sebuah pesawat Jepang yang jatuh. Setelah diperiksa oleh masyarakat, ternyata yang dimuat adalah beras. Karena kelangkaan pangannya seperti itu, masyarakat menderita kelaparan, sehingga saat itu banyak ditemukan orang meninggal di jalan-jalan karena kelaparan. Bukan hanya kelaparan, pada masa penjajahan Jepang ini masyarakat banyak yang menderita penyakit-penyakit wabah seperti kolera, kemudian bronkitis dan borok. Bahkan saat itu merebak kutu, baik itu kutu busuk, kutu rambut, maupun kutu khas yang menurut mbah saya disebut kutu Jepang. Banyak orang yang menderita kurangan darah karena dihisap oleh kutu-kutu ini. Jumlahnya ribuan, sangat menjijikkan. Apabila ketika itu masyarakat Indonesia, terutama rakyat jelata, hanya diberi pakaian dari karung goni, atau karung yang saat ini kita lihat karung
bungkus gula yang berwarna coklat terbuat dari tali rami. Bisa dibayangkan bagaimana gerahnya dan bagaimana tidak nyamannya. Karena memakai pakaian yang seperti itu, maka banyak masyarakat yang kulitnya terkelupas kemudian menjadi borok, dan borok itu diperparah dengan kutu yang selalu mengerubutinya, sehingga lama-kelamaan banyak warga atau masyarakat yang meninggal gara-gara wabah itu. Menurut mbah saya juga, pada masa Jepang ini beras adalah bahan makanan yang sangat mahal dan sangat langka. Mbah saya menyebutkan bahwa beras ibarat emas ketika itu. Maka masyarakat dengan terpaksa mengkonsumsi apa yang sebelumnya tidak dikonsumsi, seperti nasi tiwul. Nasi tiwul ini terbuat dari singkong yang dikupas kemudian dikeringkan, setelah kering dihaluskan dan direbus atau ditanak, diberi parutan kelapa dan dimakan. Bagi mereka yang tidak memiliki singkong atau tidak memiliki lahan, maka terpaksa juga berburu bahan makanan yang sangat tidak layak seperti pepaya. Saat itu, kata mbah, pepaya liar yang biasanya yang saat ini dimakan oleh burung atau dimakan kelelawar atau bajing di kebun-kebun, itu terpaksa mereka makan. Bahkan sebelum masak, ketika buah pepaya sebesar genggaman manusia itu sudah diambil, kemudian diparut dan dipepes, diberi gula untuk dimakan. Ketika itu beras memang sangat langka, kan, tetapi gula sangat melimpah karena Jepang tidak seberapa banyak membutuhkan gula. Ada juga yang memakan nasi sagu. Nasi sagu ini diambil dari pohon aren atau pohon sagu yang dibelah, kemudian diambil saripatinya, dimasak seperti bubur, kemudian nanti dimakan. Padahal sebelumnya jarang masyarakat Indonesia yang mengkonsumsi bahan seperti